Selamat siang, teman-teman saya di SMA Negeri 1 Denpasar. Baik, izinkanlah saya pada hari ini untuk berbagi dengan rekan-rekan semuanya terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi seperti apa itu budaya positif, disiplin positif, dan bagaimana penerapannya untuk di lingkungan sekolah. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk yang pertama saya akan mohon izin dulu untuk share screen. Baik, jadi ini adalah materi kita, diseminasi budaya positif. Kemudian untuk susunan acaranya, pembukaan sudah kita lalui, yang kedua adalah doa. Izinkanlah saya memandu Bapak Ibu untuk mengikuti doa, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, kita akan langsung masuk ke pemaparan materi. Yang pertama, tujuan diseminasi. Jadi diseminasi ini saya adakan adalah untuk memberikan pemahaman terkait budaya positif kepada pendidik sehingga dapat mengimplementasikannya di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama kali harus dipahami adalah apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang diambil dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati, diyakini, dan diimplementasikan di lingkungan sekolah demi terwujudnya karakter murid yang luhur yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nilai-nilai kebajikannya itu seperti kejujuran, kesopanan, toleransi, saling menghormati. Jadi nilai-nilai yang sudah kita sepakati di sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi disiplin positif, dari disiplin positif ini sendiri juga merupakan salah satu bagian dari budaya positif untuk membentuk disiplin dari dalam diri anak. Jadi di sini terdiri dari 5 kebutuhan dasar, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, serta segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai seorang pendidik, tentunya kita pernah menemui murid yang melanggar aturan, bahkan sering Bapak Ibu ya, baik di dalam kelas atau mungkin di luar kelas, di lingkungan sekolah. Jadi melanggar aturan atau keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, jika hal demikian yang terjadi, sebagai pendidik tentunya kita harus memahami bahwa ada kebutuhan dasar dari murid kita yang belum terpenuhi. Jadi apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memberikan pemahaman terkait 5 kebutuhan dasar ini, berikut saya tampilkan sebuah kasus. Kasusnya ada di kotak yang warna biru ya Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang murid namanya Rio, dia adalah murid kelas 4 SD Matahari. Nah, pada saat jam makan siang, Rio selalu merebut paksa makanan milik teman-temannya. Nah, jadi terlihat ya Bapak Ibu kalau Rio ini adalah anak yang sudah melanggar aturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Tapi sebagai seorang guru yang baik, tentu saja kita harus mendengar terlebih dahulu apa alasan Rio melakukan hal tersebut. Nah, berikut adalah kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Rio.
Yang pertama, Rio lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kemudian, Rio senang diperhatikan oleh teman-teman dan gurunya. Rio merasa hebat karena membuat temannya takut padanya. Rio bosan dengan bekal buatan ibunya, dan dia ingin mencicipi bekal teman-temannya. Rio melakukannya hanya karena iseng dan dia suka melihat ekspresi teman-temannya saat diganggu. Oke, jadi dari kasus tersebut dan jawabannya, menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar mana yang menandakan kalau Rio membutuhkan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup? Ini silakan mungkin Bapak Ibu salah satu bisa memberikan tanggapannya. Yang kira-kira kebutuhan untuk bertahan hidupnya belum terpenuhi yang mana ya Bapak Ibu? Dari pilihan jawaban Rio? Yang Rio lapar dan orang tuanya tidak membawakan Iya, makan siang. betul sekali. Jadi, yang pertama adalah kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi adalah Rio lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kalau kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Rio senang diperhatikan oleh teman-teman dan gurunya. Iya, terima kasih Ibu Yuna atas jawabannya. Betul. Rio senang diperhatikan oleh teman-teman dan gurunya. Itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian, kebutuhan akan kekuasaan, power. Kira-kira yang mana? Rio merasa hebat karena membuat temannya takut padanya. Iya, betul sekali. Rio merasa hebat, jadi dia merasa memiliki kekuasaan di sana ketika melakukan hal tersebut. Kemudian, untuk yang kebutuhan dasar kesenangan yang belum terpenuhi, Rio melakukannya hanya karena iseng dan dia suka melihat ekspresi teman-temannya saat diganggu. iya, terima kasih Pak Arya atas jawabannya. Itu sudah tepat sekali. Kebutuhan dasar Rio akan kesenangan tidak terpenuhi. Terlihat dari jawabannya, Rio melakukan hanya karena iseng dan dia suka melihat ekspresi teman-temannya saat diganggu. Dan yang terakhir, kebutuhan Rio akan kebebasan. Ya, sudah pasti ya, jawabannya adalah Rio bosan dengan bekal buatan ibunya dan dia ingin mencicipi bekal teman-temannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami akan kebutuhan dasar ini. Saya akan lanjut untuk materi berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Jadi sebelum masuk ke hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, saya ingin menjelaskan dulu ada yang namanya motivasi. Jadi setiap perbuatan atau perilaku tentu didasarkan atas motivasi, dan motivasi sendiri juga kita bagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin anak melakukannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, melakukannya untuk menerima imbalan. Atau yang ketiga, menghargai nilai-nilai yang diyakini. Atau dengan kata lain, memang memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, mungkin tidak selamanya berjalan mulus Bapak Ibu ya. Jadi pasti akan ada beberapa anak yang mencoba untuk melanggar keyakinan atau aturan yang sudah disepakati itu. Jadi biasanya Bapak Ibu pasti melakukan yang namanya, bagi anak yang melanggar, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang pertama adalah hukuman, di mana hukuman ini adalah tindakan yang diberikan kepada pelanggar aturan. Dan di sini sifatnya satu arah Bapak Ibu. Jadi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pendidik dan juga si anak yang melanggar. Tidak ada pengarahan dan jenisnya dapat berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah
tindakan yang diberikan kepada pelanggar aturan atau keyakinan yang sudah terencana dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun menimbulkan rasa tidak nyaman bagi si pelanggar. Jadi itu perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan, dan lebih berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu adalah adanya kesepakatan dulu antara kedua belah pihak, walaupun mungkin akan ada rasa tidak nyaman bagi si pelanggar. Oke. Nah, Bapak Ibu, manakah yang merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, betul, konsekuensi. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, betul, hukuman. Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berarti masuk ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Murid diminta untuk bertelanjang kaki. Jadi, masuk adalah hukuman. Ya, karena ini bisa menimbulkan rasa malu bagi murid. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Juga hukuman ya. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ini termasuk konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan hukuman dan juga konsekuensi. Tapi selama ini kita di sekolah tidak pernah menerapkan hukuman yang sampai berat Bapak Ibu ya. Nih, biasanya kita menerapkannya konsekuensi sebagai solusi dari tindakan yang diberikan untuk pelanggar aturan atau keyakinan. Nah, Bapak Ibu, setelah hukuman dan konsekuensi ada yang namanya penghargaan. Menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan itu baik? Apakah akan selalu baik? Jadi awalnya saya pun berpikir jika penghargaan itu adalah sesuatu yang baik. Penghargaan memang betul itu adalah sesuatu yang baik, tapi kadangkala dia akan bisa menjadi hukuman bagi murid kita. Jadi penghargaan yang diberikan berulang kali dan dalam waktu jangka panjang dapat menjadi hukuman. Mengapa? Yang pertama, ketika kita selalu memberikan anak penghargaan atau imbalan, ketika dia melakukan sesuatu, maka anak-anak akan terbiasa untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan imbalan. Jadi dia tidak akan tumbuh motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tersebut jika tidak ada imbalannya. Kemudian, kualitas tindakan ditentukan dengan nilai imbalannya. Misal, kalau imbalannya cuma dapat buku, wah biasanya anak-anak mulai itu kualitas yang dikerjakan, misal membuat produk, ya udah produk yang seharga buku aja gitu. Tapi kalau diberikan imbalan yang lebih besar, baru mereka akan lebih serius. Nah, biasanya seperti itu jadinya. Kemudian yang terakhir adalah dapat menciptakan rasa iri. Dan teman-temannya akan merasa menjadi orang yang gagal, sehingga dapat merusak hubungan sosialnya.
Mungkin sering Bapak Ibu lihat beberapa anak yang memang berprestasi, mungkin agak sulit dalam hubungan sosial. Bisa jadi karena teman-teman di lingkungan sosialnya itu merasa iri karena terlalu sering diberikan penghargaan oleh gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti pisau bermata dua ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah seorang pendidik tidak boleh memberikan hukuman, konsekuensi, ataupun penghargaan bagi murid? Bagaimana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Tentu saja boleh ya. Kita diperbolehkan, tapi dengan catatan setiap apapun yang kita berikan, kita harus tahu konsekuensinya apa, dampak ke depannya seperti apa. Jika kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi, apakah hal tersebut akan menyelesaikan masalah? Kan seperti itu ya yang kita harapkan. Apakah hal tersebut, hukuman, konsekuensi, ataupun penghargaan yang diberikan akan mampu memotivasi murid? Motivasi intrinsiknya apakah akan terwujud seperti itu? Jadi, sebagai seorang pendidik memang kita harus melihat kembali apa dampak yang diberikan atas keputusan yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu, setelah ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Nah, sekarang ada restitusi. Nah, apa ini restitusi? Jadi ini adalah jawaban dari yang tadi ya. Apakah kita diperbolehkan untuk melakukan hukuman atau memberikan konsekuensi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi agar anak mampu memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi untuk masalahnya agar dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebagai seorang pendidik, tentu saja restitusi menjadi pilihan pertama karena dengan restitusi diharapkan tumbuh motivasi intrinsik anak dan menerapkan disiplin positif. Nah, sekarang sudah menjadi kewajiban kita untuk menanamkan disiplin positif kepada anak. Nah, untuk menerapkan restitusi tersebut, kita dapat dibantu Bapak Ibu menggunakan yang namanya segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, tujuannya adalah untuk menenangkan anak secara emosional. Jadi ketika anak berbuat salah, itu cenderung kondisi anak emosional ya Bapak Ibu. Jadi mereka biasanya untuk logika ataupun berpikirnya itu masih dalam kendali emosi. Jadi anak-anak ini cenderung menyalahkan orang lain, mempertahankan diri dan tidak mau mencari solusi. Kemudian tahap kedua adalah validasi tindakan. Dalam validasi tindakan ini kita harap anak-anak itu menjadi terbuka, mau jujur mengungkapkan kronologi kejadian, dan guru dapat memahami alasan murid serta mengetahui kebutuhan dasarnya yang mana yang belum terpenuhi. Dan pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini bertujuan untuk menghubungkan aturan yang murid ketahui serta nilai-nilai yang murid yakini sehingga mampu menumbuhkan motivasi diri untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Nah, seperti apa contohnya Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Seperti ini. Pada tahap menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan pada murid. Jadi murid kan dalam kondisi yang emosional. Kita juga bisa menyampaikan hal seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Semua orang pernah berbuat salah. Mungkin seperti itu. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu identitas anak agar stabil. Jadi supaya anak merasa, oh oke, saya bisa menyelesaikan ini, berbuat salah itu manusiawi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pada validasi tindakan, nah di sini kita akan menggali alasan atau kronologi kejadiannya di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengan
mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, seperti itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan, tapi kamu lebih memilih tidak melakukannya. Kenapa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir pada tahap menanyakan keyakinan, baru kita tanyakan pada anak-anak kembali keyakinan atau aturan-aturan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu juga bisa. Oke, Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan segitiga restitusi ini, izinkanlah saya untuk memberikan Bapak Ibu sedikit implementasi saya, video implementasi saya terkait dengan segitiga restitusi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Teguh. Silakan duduk dulu Kak. Iya, Bu. Ya, bagaimana kabar Teguh hari ini? Baik. Oke, apakah Teguh tahu kenapa Bu Putri memanggil Teguh? Iya, Bu. Saya salah. Karena belakangan ini saya sering datang terlambat ke sekolah. Ya, Ibu memahami bahwa kita sebagai manusia itu tidak sempurna, pasti kita pernah berbuat salah ya Nak ya. Tapi di sini yang lebih penting bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, Ibu yakin pasti Teguh memiliki alasan kenapa Teguh datang terlambat. Iya, Bu. Belakangan ini saya sering kasihkan video game. Jadi sampai larut malam, jadi saya bangunnya kesiangan. Oke, terima kasih Teguh sudah mau jujur dengan Ibu. Kemudian, apakah Teguh masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Kira-kira dari keyakinan tersebut, apakah Teguh melanggar salah satunya? Iya, Bu. Saya melanggar yang disiplin waktu karena saya datang ke sekolah terlambat. Baiklah Teguh, kira-kira solusi apa yang bisa Teguh berikan untuk masalah ini karena Teguh telah melanggar keyakinan kelas kita, dan untuk kedepannya itu seperti apa rencana Teguh? Nah, tentunya pertama saya minta maaf kepada Ibu dan juga saya akan minta maaf ke teman-teman di kelas, dan untuk kedepannya saya tidak akan begadang lagi dan saya berjanji untuk datang tepat waktu. Kedepannya juga jika saya datang terlambat, saya berjanji bahwa nanti jam istirahat saya akan gunakan untuk belajar selama saya datang terlambat. Oke, baik Teguh. Ibu terima solusi dari Teguh, Ibu hargai solusi yang sudah Teguh berikan, dan mulai sekarang Teguh bisa melaksanakannya. Baik, terima kasih, Bu. Tanggapan saya setelah mendapat restitusi dari Bu Putri adalah, menurut saya restitusi ini merupakan metode yang lebih baik daripada menegur atau memarahi secara langsung, karena dengan restitusi kita dapat menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kesalahan kita yang sudah kita lakukan dan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi sepenggal video yang sudah saya terapkan terkait dengan segitiga restitusi atau melakukan restitusi pada anak saya, anak didik kami, yaitu Teguh di kelas 11-1 karena sering terlambat belakangan ini Bapak Ibu ya. Dan setelah mendapatkan restitusi tadi, jadi anak ini memiliki motivasi diri sehingga secara sadar bangun lebih pagi supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, sudah kita bahas tadi dari 5 kebutuhan dasar, kemudian saya lupa, budaya positif terdiri dari 5 kebutuhan dasar, hukuman, konsekuensi, penghargaan, kemudian restitusi dan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab Bapak Ibu.
Mungkin jika dirasa ada penjelasan atau pemaparan dari saya yang kurang bisa dipahami atau ingin menanyakan lebih jauh lagi terkait materi yang saya sampaikan tadi, saya persilakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Nah, sepertinya ini bapak-bapak dan ibu-ibu di sekolah kita ini sangat hebat semua, sudah sangat memahami dan kita malah sudah sering mengimplementasikannya, Bapak Ibu ya, mungkin secara tidak sadar karena kita belum memahami teorinya, tapi untuk prakteknya kita sudah sering melakukannya seperti itu nih. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Arta. Kami berikan kesempatan. Selamat siang, Ibu Putri. Apakah suara saya terdengar? Ya, siap terdengar Pak Arta dengan jelas. Oke, maaf ya Bu Putri, ini agak ribut karena di sini juga masih ada Zoom ternyata. Oke, berarti ini dua gini Pak ya. Memang kegiatan kita memang agak Iya. banyak di sekolah nih. Oke, saya ingin bertanya Bu Putri terkait dengan materi yang Bu Putri sampaikan pada hari ini. Kebetulan saya pertama kali menjadi wali kelas. Nah, terkait dengan disiplin positif siswa, apakah Ibu Putri bisa memberikan saya inspirasi contoh apa yang harus saya berikan di kelas terkait dengan disiplin positif? Baik Pak Arta, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Arta. Jadi contoh disiplin positif yang dapat kita terapkan di kelas, apalagi Pak Arta sekarang statusnya sebagai wali kelas, begitu Pak Arta ya? Iya, betul. Jadi untuk disiplin positif yang dapat kita terapkan di kelas pertama kali, Pak Arta dapat membuat keyakinan kelas dengan muridnya. Keyakinan kelas Pak Arta ya, berbeda dengan peraturan kelas di sini. Kalau peraturan kelas itu sifatnya satu arah, mungkin dari Pak Arta yang memberikan aturan untuk muridnya harus begini. Tapi jika keyakinan kelas itu ada dari dua arah. Dari Pak Arta juga dari muridnya, kita di situ berdiskusi Pak. Kelas seperti apa yang diinginkan murid-murid. Seperti itu. Ya, bagaimana ke depannya? Oke, Pak Arta, sepertinya saya punya contoh di sini yang sudah saya terapkan. Sebentar, Pak Arta. Jadi di sini saya memiliki, terlihat tidak ya? Pak Anjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana keadaan kalian hari ini? Ini beberapa meja Ibu lihat kosong, itu kemana ya? Ada dispensasi hari ini. Oh, ada yang ikut lomba ya? Ya. Ada yang sakit juga? Ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Belum? Belum. Kalau peraturan kelas tahu nggak? Tahu. Kira-kira apakah berbeda?
peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang mau kasih pendapat mungkin? Bingung? Iya, kalau peraturan biasanya dari mana datangnya? Bisa contoh peraturan sekolah. Dari sekolah ya. Dari sekolah langsung kasih peraturan dan harus kita taati. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama. Jadi nanti bagaimana kalian akan ke depannya selama 1 tahun ke depan belajar. Di situ kita akan sepakati nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita ambil supaya bisa kalian terapkan di kelas kalian. Gitu ya. Sebelum kita mulai, Bu mau tanya dulu nih. Di kelas 11.1 bagaimana kondisi lingkungannya, kondisi teman-temannya? Jawabnya harus jujur ya. Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Beberapa sih masih ada yang sering datang terlambat, Bu. Juga ada juga yang masih melanggar peraturan yang ada. Itu sih yang saya lihat belakangan ini. Untuk peraturan sekolah itu sebagian besar dari kami sudah menerapkannya dengan baik. Namun untuk beberapa masih ada yang melanggar. Misalnya itu peraturan memakai seragam, yang mana beberapa masih belum konsisten dan juga berkomitmen dalam pemakaiannya. Seperti kalian pendapatnya ya. Jadi berarti sebagian besar sudah melaksanakan, cuman ada beberapa anak yang masih sering melanggar. Berarti belum ada komitmen ya. Iya, jadi hari ini kita akan buat komitmen kalian, keyakinan kelas kalian supaya bisa kita jalankan untuk 1 tahun ke depan. Oke? Nah, sekarang Ibu akan bagikan link di Mentimeter, kalian bisa buka. Di situ kalian akan Ibu pandu untuk menjawab supaya kita bisa membuat keyakinan kelas. Sudah dibuka link Mentimeternya? Sudah. Kita mulai di slide yang pertama. Soalnya apa ya pertanyaannya? Kondisi kelas yang seperti apa yang menjadi impian Anda? Nah, betul sekali. Nah, sekarang sebagai seorang siswa, kalian ingin kondisi kelas yang seperti apa? Nah, silakan bisa dijawab langsung di situ ya. Oke anak-anak, sudah semua mengisi ya? Sudah. Oke, dari kondisi kelas seperti apa yang menjadi impian kalian? Sudah dapat Ibu simpulkan? Semuanya ingin kelas yang bersih, tenang, nyaman, menyenangkan. Itu tadi ya dari hasilnya. Apa lagi? Dan tidak ada bully yang terakhir ya. Jadi dari kondisi kelas impian kalian seperti itu, kira-kira kalian mau buat peraturan seperti apa? Mari kita kerjakan slide yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua silakan. Dan anak-anak yang nomor 2 boleh langsung dijawab ya. Oke, anak-anak kalian semua sudah membuat satu peraturan siap sesuai dengan kelas impian kalian. Nah, dari peraturan yang kalian sudah buat tadi, Ibu sudah lihat. Nah, di situ masih menggunakan kata tidak atau jangan ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini sebisa mungkin katanya harus menggunakan kalimat yang positif. Kita hindari kata tidak dan juga jangan. Oke? Nah, yang pertama nih. Untuk yang pertama, tidak membuat keributan di kelas. Bisa kita ganti jadi apa ya, Nak ya? Menjaga ketertiban boleh. Silakan mungkin sekretaris bisa bantu Ibu kita buat keyakinan kelasnya bersama-sama. Oke, peraturan yang kalian buat berikutnya adalah tidak membuang sampah di kolong meja. Nah, kita bisa ganti dengan kalimat yang lebih positif. Jadi apa kira-kira? Menjaga kebersihan kelas. Silakan sekretaris dicatat dulu. Oke, anak-anak kita sudah dapatkan ya dari semua peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas.
kita sudah rinci menjadi keyakinan kelas dan didapatkan seperti ini. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Contohnya? Bagaimana? Tidak ribut saat pelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Contohnya? Nah, tidak buang sampah di kolong meja, terutama ya. Kemudian yang nomor 3, disiplin waktu. Contohnya? Tidak datang terlambat. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Contohnya? Iya, boleh tidak mengejek. Kemudian berkata yang sopan. Contohnya? Tidak mengeluarkan kata kasar. Dan yang terakhir, berpenampilan yang rapi. Berarti contohnya? Ya, menaati aturan sekolah dalam berpakaian. Sepakat semuanya? Baik, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, tentunya di sini mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih kira-kira nilai kebajikan yang kita dapatkan dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Ya, anak-anak bisa dilihat dari keyakinan kelas kalian. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dapat kita peroleh untuk keyakinan kelas yang nomor 1, menjaga ketertiban kelas. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Ya? Oh, Teguh, silakan Teguh. Keteraturan. Oke, keteraturan. Ada yang ingin berpendapat lain lagi? Kira-kira apa lagi? Ada? Ya, silakan, ayo. Kedisiplinan. Baik, bisa kedisiplinan. Oke, yang nomor 2, menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa ya, Nak? Oh, silakan. Raditya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Kebersihan kelas. Ya, silakan anakku. Kebersihan. Nilai kebersihan. Boleh. Untuk yang ketiga, disiplin waktu. Kira-kira nilainya apa? Nilai kebajikannya? Ya, silakan. Ani. Berprinsip. Berprinsip. Ada lagi? Bisa juga apa? Komitmen boleh? Boleh, komitmen. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Nilai kebajikannya? Ya, silakan Cahyani. Toleransi. Nah, kemudian berkata yang sopan. Boleh, kesantunan. Dan yang terakhir, berpenampilan yang rapi. Disiplin. Bisa ya. Ibu sudah yakin seluruh anak-anak ibu di sini sudah paham nilai dari kebajikan yang ada pada keyakinan kelas kalian. Dan ibu harapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini dapat kalian terapkan setiap hari. Kalau begitu ibu minta komitmen kalian untuk melaksanakan keyakinan kelasnya. Bisa? Bisa. Begitu ibu panggil dari nomor urut 1, silakan ke depan ya. Kita tanda tangani dulu komitmen kelas kalian. Nomor urut 1, Ana Agung Istri Vidya Pramesti Devi. Silakan ya. Silakan dilanjutkan absen 2. Selamat siang Bu Putri. Baik, selamat siang Bu Nur. Baik, di sini saya ingin bertanya terkait apa yang sudah Bu Putri tadi sampaikan. Saya ingin bertanya terkait dengan pemberian poin di sini. Ya, saya sendiri juga menerapkan pemberian poin bagi siswa yang berani untuk menjawab soal ke depan kelas, ya, atau mengajukan pertanyaan seperti itu. Menurut Bu Putri, di sini saya ingin bertanya, apakah pemberian poin di kelas ketika siswa maju mengerjakan soal atau mengutarakan pendapat itu merupakan penghargaan yang menghukum? Mohon maaf Bu Nur, penghargaan yang bagaimana? Maksudnya begini, penghargaannya itu baik ya, tapi itu justru membuat siswa itu menjadi manja seperti itu.
apakah menurut Bu Putri itu baik untuk dilakukan seterusnya atau tidak? Pemberian poin. Iya, baik. Terima kasih Bu Nur, saya sudah jelas dengan pertanyaan Ibu. Terima kasih, pertanyaannya amat sangat bagus. Kita tidak memungkiri ya, mungkin banyak dari kita yang memberikan sistem poin, karena ada beberapa anak yang walaupun mereka mampu, tapi mereka tidak mau untuk maju ke depan, untuk bertanya, mungkin karena malu ya Bu Nur ya, kebanyakan ya. Oke, jadi untuk baik atau tidaknya kembali lagi Ibu. Untuk masalah penghargaan, yang pertama Ibu pada saat ingin menggunakan poin sebagai strategi dalam pembelajaran, Ibu harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-anak. Anak-anak ada sistem poin, saya rasa pasti sudah Ibu ya. Ini untuk menghindari nanti adanya kecemburuan sosial pada anak-anak ketika pada saat nilai raport atau kita daripada kita puji saja, gitu Ibu ya. Jadi anak-anak harus tahu ketika bisa maju ke depan itu mendapatkan poin, jadi otomatis akan membantu pada saat nilai di laporan akademiknya. Seperti itu. Kemudian untuk penghargaan apakah itu baik atau tidak? Untuk saat ini karena kita sedang berusaha untuk menciptakan atau membentuk motivasi intrinsik anak, tidak apa-apa Ibu menjalankan poin. Tapi untuk waktu yang lama, itu akan berimbas pada mereka menjadi manja, seperti yang Bu Nur bilang. Jadi mungkin diberikan sistem poin, tapi diberikan batas waktunya, mungkin seperti itu. Atau dicoba mungkin metode lain, Ibu, supaya anak-anak lebih bersemangat mungkin. Supaya mau bertanya memang agak sulit Ibu kalau anak-anak sudah malu ya. Atau mungkin Ibu pemberian poin itu baik, tapi harus ada sosialisasi seperti apa. Takutnya ada kecemburuan sosial. Ya, betul. Betul Ibu. Artinya saya takutnya dengan pemberian poin itu, jadi siswa selalu melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan seperti itu. Padahal itu kan untuk kebaikannya sendiri ya. Iya, betul Ibu. Betul. Oke, berarti dengan sedikit sosialisasi seperti itu, sehingga seluruh siswa merasa adil seperti itu ya. Iya. Dan juga bisa Enggak Ibu. Jadi terkadang kan kalau poin itu biasanya karena anak-anak itu tidak mau. Mungkin Ibu bisa menerapkan strategi lain, mungkin menggunakan aplikasi Ibu. Jadi setiap selesai pembelajaran atau pas saat proses pembelajaran, Ibu bisa menggunakan Mentimeter mungkin seperti yang saya gunakan. Jadi di situ kan anak-anak bisa mengutarakan pendapatnya, apakah mereka tidak mengerti atau bagian mana yang belum mengerti. Kalaupun mereka malu untuk menyebutkan nama karena takut dicap maaf bodoh oleh temannya, mereka boleh tidak menyebutkan nama di situ. Tapi kan kita tahu, oh ternyata ada seperti ini yang belum dipahami. Begitu Ibu? Kira-kira? Baik, terima kasih Bu Putri. Iya, sama-sama Bu Nur. Oke, terima kasih aduh rekan-rekan saya memberikan saya pertanyaan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bergabung dalam sesi tanya jawab ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Bu Mega, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Selamat siang Bu Putri. Iya. Pertanyaan yang mungkin kebingungan saya selama ini. Jadi
antara hukuman dengan konsekuensi, ya, mana yang lebih baik kita lakukan kepada siswa. Mengingat kan sekarang itu banyak viral di sosial media bahwa hukuman yang diberikan oleh guru itu sering diterapkan oleh siswa dan menyebabkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Di mana yang lebih baik dilakukan kepada siswa antara konsekuensi atau itu mungkin pertanyaan dari saya. Bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu Mega. Kalau saya ditanya mana yang lebih baik antara hukuman atau konsekuensi, jawabannya restitusi Bu Mega ya yang paling baik. Tapi memang itu agak sulit untuk diterapkan, maksudnya bukan sulit, tapi memang harus butuh proses ya Ibu ya. Memang dari awal kita harus memahami muridnya dulu, kita berproses bersama-sama seperti itu. Namun jika dilihat secara nyata di lapangan, memang hukuman sama konsekuensi ini paling sering kita temukan. Tapi kalau disuruh memilih, mungkin lebih baik konsekuensi Ibu ketimbang hukuman, jadi daripada hukuman. Karena hukuman itu kan melibatkan fisik Ibu, fisik dan juga mental anak. Kemudian hukuman tidak selalu menyelesaikan masalah. Misal, ketika anak datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan 10 kali. Apakah akan menjamin mereka besok datang tidak terlambat lagi? Kan tidak bisa menjamin. Jadi itu tidak menyelesaikan solusi, memberikan solusi. Misal anak juga yang tidak memakai sepatu hitam ke sekolah sesuai aturan. Apakah dengan menyuruh mereka bertelanjang kaki itu bisa membuat mereka memakai sepatu? Kan tidak juga kan? Tidak menyelesaikan masalah intinya. Kalau hukuman itu dia hanya bersifat satu pihak dan malah menyebabkan itu dampaknya itu adalah munculnya rasa dendam. Rasa dendam pada si pemberi hukuman. Seperti itu, Ibu Mega. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, walaupun ada rasa tidak nyaman, tapi anak-anak diminta untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Misal seperti dia menjatuhkan air, dia harus bersihin, walaupun nggak nyaman nih. Aduh, masa saya disuruh bersih-bersih? Tapi itu kan sudah memang konsekuensi yang harus dia jalani karena telah berbuat yang melanggar keyakinan. Seperti itu, Ibu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik, kalau disuruh memilih, mungkin konsekuensi yang kita lakukan. Tapi lebih baik lagi jika kita bisa menerapkan restitusi, gitu Ibu ya. Gimana Ibu? Cukup mungkin atau ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu Mega? Iya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat atau mungkin memberikan masukan dan saran bagi saya. Persilakan Bapak Ibu. Bapak Eka mungkin ingin bertanya atau memberikan masukan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, saya juga ingin merefleksi Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga selama ini sama seperti Bapak Ibu, yang kalau ada anak yang melanggar, biasanya kita sudah terburu-buru memberikan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan banyak sekali guru-guru atau pendidik yang belum mau mendengarkan alasan dari peserta didiknya. Dan saya pun sebelum belajar modul ini, juga menurut saya melakukan atau memberikan tindakan yang kurang tepat terkait anak-anak yang melanggar aturan. Bapak Ibu, kadang
tidak selaras, belum selaras antara apa yang dilanggar dengan hukuman yang atau konsekuensi yang diberikan seperti itu. Dan saya harap dengan belajar restitusi ini kita bersama-sama yang Bapak Ibu mampu mengimplementasikannya di lingkungan sekolah kita seperti yang sudah sempat saya praktekkan pada Teguh waktu ini, dan dari Teguh pun memberikan tanggapan kalau lebih menyukai restitusi karena di situ menurut Teguh dia merasa tidak seperti dihukum, tapi dia diajak untuk menyelesaikan masalahnya sehingga motivasi intrinsik dalam dirinya untuk tidak berbuat salah lagi, tidak melakukan pelanggaran lagi itu muncul seperti itu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama belajar Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin Bu Ayu Wulan. Silakan Ibu. Karena ini Bu Ayu Wulan paling sering berhadapan dengan anak-anak yang melanggar Ibu ya sebagai guru BK. Masih mute Ibu, maaf. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Putri. Iya, terima kasih Ibu. Silakan. Ini jadinya off cam Di ya Bu ya? sini, ya, sudah jelas. Ini sudah terlihat wajah cantiknya Ibu. Ya, baik. Di sini saya sebagai guru BK terkadang sering melihat anak-anak yang melanggar atau anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah Ibu. Nah, seperti yang saya sempat lihat itu pelanggaran rok pendek atau celana yang ciut. Nah, di sini sebagai guru BK kita agak sulit untuk menerapkan tata tertib tersebut karena anak-anak di sini pun juga dia memiliki cara-caranya tersendiri, Ibu. Nah, bagaimana kita memberikan konsekuensi yang tepat bagi murid-murid yang melanggar itu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang kita terutama di jenjang pendidikan menengah atas Ibu ya, bisa dibilang kalau pendidikan karakternya itu kan dimulai dari rumah Ibu. Sehingga kalau sudah di sini mungkin agak sulit bagi kita untuk membentuk kembali, tapi kita masih dapat mengarahkan anak-anak ini. Terkadang anak-anak yang melanggar ini kemungkinan seperti yang saya di materi sebelumnya, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin kesenangan hanya sekedar iseng saja, atau mungkin memang kebutuhan cinta kasihnya yang tidak terpenuhi. Mungkin mereka ingin mendapatkan perhatian dari guru-gurunya atau dari rekan-rekannya, kan seperti itu Bu ya. Atau mungkin juga anak yang melanggar ini kebutuhan dasar akan kekuasaan atau power. Jadi dia merasa mungkin dengan melakukan melanggar itu membuat dia merasa hebat. Seperti itu Ibu mungkin. Jadi yang pertama kita harus mendengarkan dulu. Apa sih alasan murid ini? Karena setiap tindakan pasti ada alasannya kan begitu Ibu ya. Nah dari situ mungkin dari awal dan dari situ kita mulai mengarahkan anak-anak. Jikalau memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, nah dari situ kita berangkat. Yang mana yang tidak terpenuhi, itu kita bersama-sama mencarikan solusi bagaimana caranya supaya ini terpenuhi. Begitu. Kemudian kita arahkan mereka untuk dapat mengikuti keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi memang sangat penting. Jadi yang sangat penting adanya komitmen bersama antara kita sebagai guru dan juga anak-anak terhadap keyakinan atau aturan-aturan yang akan diterapkan. Begitu Ibu. Karena yang namanya aturan sekolah, mohon maaf, ini kan biasanya anak-anak tidak dilibatkan ya.
itu sudah ada langsung dari sekolah, sudah ada aturannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mengikuti. Kan seperti itu Ibu ya. Nah, jadi sekarang memang tugas kita berat Ibu, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman bagi peserta didik bahwa aturan tersebut adalah aturan yang diterapkan di sekolah, aturan yang baik, aturan yang sopan, yang berisi nilai-nilai kebajikan. Begitu Ibu. Jadi di sini mungkin sosialisasi dari guru BK, Ibu pastikan semua siswa-siswinya sudah memahami aturannya. Dan ada beberapa sekolah juga menerapkan poin seperti itu, Ibu ya, poin pelanggaran ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, itu mungkin juga bisa salah satunya untuk memancing anak-anak agar tidak melakukan pelanggaran dulu, dengan harapan mereka lama-lama mau tumbuh motivasi intrinsiknya agar tidak melanggar. Ya, tugas kita bersama-sama Ibu. Jadi dari guru BK, juga dari guru mapel, wali kelas, mungkin setiap jam pelajaran kita berikan anak-anak wejangan-wejangan, nasihat-nasihat seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Wulan. Silakan jika ingin diberikan penjelasan yang lebih lagi. Mengingat Ibu Wulan ini lebih pro di bidangnya ini ketimbang saya. Sudah terbiasa menangani anak-anak untuk membuat anak-anak disiplin seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kembali? Ini kurang lebih waktu kita sekitar 10 menit lagi, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Anom? Apakah Bapak Anom ingin bertanya? Biasanya guru olahraga paling cepat menghukum, Bapak. Saya dulu pernah, Pak, dihukum guru olahraga saya, Pak. Saya masih ingat, Pak. Jadi mengingat olahraga, jadi Bapak Ibu nanti kalau pas pelajaran olahraga nih Pak Anom ada muridnya terlambat, kemudian diberikan untuk mengelilingi lapangan basket sebanyak 3 kali. Nah, apakah itu termasuk menghukum kira-kira Pak Anom? Tidak, Bu Putri. Tidak. Kenapa Pak Anom? Karena itu pelajaran olahraga saya juga. Iya, betul. Nggih, hebat Pak Anom. Saya mau nanya satu, Bu Putri. Iya, silakan Bapak, silakan. Terkait dengan penghargaan, semisalnya saat pelajaran siswa ini seorang atlet dan dia mendapatkan juara di cabang olahraga dia tekuni, lalu dia mungkin jarang sekolah, sering kesediaan dispen. Bagaimana tanggapan guru-guru itu untuk tetap mempertahankan siswanya itu agar tidak nilainya turun atau di bawah KKN gitu. Itu saja Bu Putri dari saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Anom. Ya, ini memang sering sekali terjadi ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah masa-masanya sudah Porjar, PSR. Wah, itu semua siswa di kelas kita hilang Bapak Ibu ya. Sebagian besar hilang karena murid-murid kita memang berprestasi. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk menuntun anak agar mampu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jadi ketika anak sudah mampu untuk mengembangkan potensinya kan harus kita dukung seperti itu, ya. Jadi memang di sini dilema ketika anak-anak tidak ikut ulangan karena dia harus menjadi atlet mewakili sekolah. Bagi saya sendiri, di sini harus ada komitmen dulu yang jelas, Pak Anu, antara pihak sekolah, anak dengan guru mapelnya. Jadi bagaimana komitmen jadi awal. Tapi sebisa mungkin anak ini harus didukung. Karena dia mengembangkan potensinya. Jadi tidak mungkin kita sebagai guru malah meng-cut potensi yang dia miliki, itu salah.
Jadi kita dukung, tapi mungkin komitmennya di awal boleh anak-anak mengikuti pertandingan. Nanti untuk nilai yang mungkin belum terselesaikan, boleh tugasnya menyusul. Mungkin diberikan kebijakan-kebijakan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau menurut Pak Anom sendiri, apakah selama ini ada murid-murid yang mungkin sempat curhat dengan Bapak memiliki masalah seperti itu dengan guru mapelnya? Ada sih Bu, di kelas 12 sekarang. Tapi sudah 12-3 sih, selesai. namanya Satya. Ya, kemarin saya sudah kasih tahu dia agar tidak keseringan dispen, karena takutnya anak-anak keseringan dispen kan tidak dapat pendidikan yang baik. Iya, betul Pak. Iya, saya setuju. Berarti di sini memang peran Selama ini kan saya kasih tahu, biar agar dia sekolah lagi dan tahu dengan guru-gurunya bagaimana sikapnya dia di sekolah. Iya Bapak. Iya. Ini sudah tepat sekali Pak Anom. Memang tugas kita, terutama Pak Anom sebagai pembina, adalah memediasi Pak ya, sebagai fasilitator. Bagaimana nanti antara anak dengan guru yang bermasalah, guru mata pelajaran yang tidak mendapatkan nilai. Tapi saya setuju dengan Bapak, pendidikan juga penting. Anak-anak juga harus mendapat pembelajaran di bangku sekolah. Dan juga dia masih harus tetap bisa berprestasi. Gitu. Mungkin harus pinter-pinternya anak ini mengatur jadwal Bapak Ibu ya. Tapi memang harusnya ada keringanan. Seperti yang saya bilang tadi, harus ada komitmen dulu dari sekolah. Mungkin dari sekolah memberikan suatu aturan mungkin bagi guru, bagi murid yang hendak dispensasi karena mengikuti kejuaraan. Seperti itu, mungkin dispensasinya berapa kali dan itu harus jelas dan harus ada regulasinya, itu harus tepat seperti nikah. Dan Bapak Ibu guru juga harus memaklumi. Terima kasih Pak Anom. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan atau ingin memberikan pertanyaan. Pak Anom mungkin sudah cukup Bapak? Iya, sudah cukup Bu Putri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak dan Ibu. Saya rasa sudah tidak ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi. Mungkin Pak Arya ingin bertanya, Pak Arya. Bapak Ibu, baik. Saya rasa sudah cukup. Untuk hari ini sepertinya Bapak Ibu juga sudah lelah. Kita mengajar dari pagi Bapak Ibu ya. Dari jam 7.30 sudah berangkat mengajar. Sampai sekarang Bapak Ibu masih tetap dalam keadaan semangat mengikuti Zoom meeting yang saya selenggarakan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Dan untuk pembelajaran hari ini sebagai kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik harus mendengarkan murid. Yang pertama. Kemudian setiap tindakan murid itu pasti ada alasannya. Dan di sini kita harus melihat alasannya apa terkait dengan 5 kebutuhan dasar. Apakah karena kebutuhan untuk bertahan hidup? Apakah karena kebutuhan akan cinta kasih atau kebebasan, kesenangan, ataupun kekuasaan. Nah, kemudian setelah mengetahui apa alasannya, baru kita terapkan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan kembali keyakinan, dengan harapan anak-anak setelah mendapatkan segitiga restitusi dapat tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif tanpa harus menunggu atau bertindak karena mendapatkan imbalan ataupun karena takut dijatuhi hukuman. Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika dalam
diseminasi disiplin positif ini masih banyak kekurangan. Saya sebagai moderator sekaligus presenter di sini, pembawa acara dan juga pemaparan materi akan menutup kegiatan ini. Izinkan saya berpantun Bapak Ibu ya. Nanti tolong minta cakepnya Bapak Ibu. Nggih, burung irian, burung cendrawasih, burung pegar ada di Turki. Cakep. Cakep. Sekian dan terima kasih. Semoga yang hadir banyak rezeki. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jika ada kegiatan boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Thank you.